Oke, halo semuanya dan selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang saya yakin kita semua pernah ngalamin, entah sebagai pemain utama atau cuma penonton. Konflik di tempat kerja. Sesuatu yang sering banget kita anggap sebagai sumber stres. Tapi gimana kalau ternyata ada sisi lain yang justru positif? Jadi, siap-siap karena kita akan bongkar tuntas kebenaran di balik konflik organisasi yang bisa jadi bakal mengubah cara pandang Anda selamanya. Lihat gambar-gambar ini. Tumpukan kerjaan, muka tegang, adu argumen. Rasanya familiar banget kan? Perasaan gak nyaman inilah yang biasanya langsung muncul di kepala kita begitu dengar kata konflik. Sesuatu yang negatif, yang pokoknya harus dihindari. Dan kalau kita lihat secara formal, definisinya tuh kayak gini. Menurut para ahli, kunci utamanya ada di kata persepsi. Jadi, konflik itu dimulainya bukan pas adu mulut loh, tapi jauh sebelum itu. Yaitu pas satu pihak mulai ngerasa kalau kepentingannya bakal diganggu atau dirugikan sama pihak lain. Ini titik awal yang penting banget buat kita pahami. Tapi, coba deh kita pikirin lagi. Gimana kalau semua asumsi negatif kita soal konflik itu sebenarnya keliru? Gimana kalau dengan mati-matian menghindarinya, kita justru kehilangan sesuatu yang sangat berharga? Nah, ini dia pertanyaan yang bakal jadi titik balik cara kita melihat interaksi di dunia kerja. Oke, mari kita mulai dengan membongkar mitos terbesarnya, yaitu anggapan kalau semua konflik itu buruk. Untuk itu, kita perlu lihat dulu gimana cara pandang kita soal konflik ini berevolusi dari zaman ke zaman. Di slide ini perbedaannya kelihatan jelas banget. Di satu sisi ada pandangan jadul, konflik itu biang kerok, disebabkan oleh troublemaker dan harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Di sisi lain ada pandangan modern yang jauh lebih dewasa. Konflik itu wajar, nggak bisa dihindari, dan bisa jadi positif atau negatif. Jadi tugas manajemen itu bukan lagi melenyapkan, tapi mengelolanya. Nah, evolusi ini terjadi lewat 3 tahap. Dari pandangan tradisional yang nganggep konflik itu 100% buruk, bergeser ke pandangan perilaku yang ngelihatnya sebagai hal wajar. Dan yang paling modern ini yang mungkin bakal bikin kaget adalah pandangan interaksionis. Pandangan ini bilang, konflik itu bukan cuma positif, tapi wajib ada. Tanpa konflik, sebuah tim justru bakal jadi stagnan, apatis, dan gak inovatif. Yap, Anda nggak salah dengar, konflik itu dibutuhkan. Oke, kalau konflik itu dibutuhkan, berarti makin banyak makin bagus dong. Tunggu dulu. Tentu nggak gitu. Kuncinya itu ada di intensitas. Inilah yang kita sebut titik manis atau sweet spotnya konflik. Dan grafik ini nunjukin idenya dengan sempurna. Sumbu datarnya itu intensitas konflik, dari rendah ke tinggi. Sumbu tegatnya itu performa organisasi. Lihat deh, di sisi kiri pas konflik nyaris nggak ada, performanya rendah. Timnya jadi loyo. Terus di kanan, pas konfliknya keterlaluan, performanya anjlok juga, isinya cuma kekacauan. Dan puncaknya di mana? Tepat di tengah. Di tingkat konflik yang moderat, yang pas. Analogi paling gampangnya tuh kayak garam di dalam sup. Nggak ada konflik sama sekali. Tim Anda bakal jadi hambar, nggak ada ide baru. Terlalu banyak konflik, wah timnya jadi kacau, nggak bisa kerja bareng. Tapi kalau takarannya pas, konflik itu justru memunculkan ide-ide terbaik dan bikin rasa tim jadi jauh lebih mantap. Tabel ini merangkum semuanya dengan sangat rapi. Kita bisa lihat, cuma konflik di level rendah sampai sedang yang sifatnya fungsional, ini nih yang bagus buat kinerja. Konflik yang sehat itu memicu kreativitas dan bikin keputusan jadi lebih baik. Sebaliknya, kalau nggak ada konflik sama sekali, atau konfliknya ketinggian, dua-duanya itu disfungsional. Hasilnya, kinerja rendah. Oke, sekarang kita udah paham kenapa konflik bisa jadi hal yang laik. Selanjutnya, mari kita bedah gimana sih sebuah konflik itu terjadi. Ternyata prosesnya nggak acak loh, ada tahapannya. Tapi sebelum kita bedah tahapannya, penting buat kita ingat kalau konflik itu bisa terjadi di banyak level. Bisa di dalam diri kita sendiri, itu level mikro, antara dua orang, antar tim, sampai antar departemen besar atau bahkan antara organisasi, itu level makro. Memahami levelnya bantu kita tahu di mana proses ini sedang berjalan. Nah, ini dia prosesnya. Ada 5 langkah. Tahap 1 itu potensi, ini ibaratnya kayak ada bensin tumpah. Kondisinya udah rawan. Tahap 2, kognisi dan personalisasi. Ini pas ada yang nyalain korek api. Konfliknya mulai disadari dan kebawa perasaan. Tahap 3, maksud atau niat. Kita mau ngapain nih? Mau siram air atau malah lempar kayu? Tahap 4, perilaku. Disinilah aksinya kelihatan. Adu argumen, saling sindir, dan lainnya. Dan terakhir, tahap 5, akibat. Hasil akhirnya gimana?
tim jadi lebih solid dan performanya naik, atau malah sebaliknya. Paham teori itu penting, tapi gimana prakteknya? Gimana cara kita mengelola konflik ini? Nah, sekarang kita masuk ke bagian toolkit atau perangkat yang bisa kita semua gunakan untuk menangani konflik. Kunci buat ngerti berbagai gaya penanganan konflik itu ada di dua dimensi ini. Sumbu tegak itu soal seberapa tegas atau asertif kita dalam memperjuangkan kepentingan kita sendiri. Sementara sumbu datar itu soal seberapa kooperatif kita, seberapa kita peduli sama kepentingan orang lain. Dari dua sumbu tadi, lahirlah 5 gaya ini. Bersaing itu pokoknya saya harus menang, kamu kalah. Mengakomodasi itu kebalikannya, ya sudahlah kamu aja yang menang. Menghindar, ya kabur dari masalah. Kompromi, ini jalan tengah, kita sama-sama ngalah sedikit. Dan yang paling ideal dalam banyak situasi, bekerja sama atau kolaborasi. Ini adalah usaha mencari solusi win-win buat semua pihak. Nah, coba deh renungkan sejenak. Kalau lagi stres, lagi di bawah tekanan, gaya mana yang secara otomatis keluar dari diri Anda? Apakah Anda jadi lebih suka bersaing atau malah menghindar? Mengenali kecenderungan diri sendiri ini adalah langkah pertama yang paling krusial. Ternyata, toolkit seorang manajer itu lebih luas lagi. Ada 3 pendekatan besar. Dan yang pertama ini mungkin yang paling mengejutkan, stimulasi konflik. Betul, kadang konflik itu perlu sengaja diciptakan, terutama kalau tim udah terlalu adem ayem dan nggak ada inovasi. Terus ada pengendalian, ini buat ngejaga konflik biar tetap sehat dan nggak merusak. Dan terakhir, penyelesaian, ini dipakai kalau konfliknya udah kelewat batas dan harus segera dihentikan. Jadi, poin utamanya adalah ini. Tujuan dari manajemen konflik itu bukan untuk menciptakan kantor yang damai sentosa tanpa masalah. Bukan. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap konflik yang terjadi pada akhirnya bisa mendorong organisasi untuk mencapai tujuannya dengan lebih baik, lebih efektif, dan lebih efisien. Jadi, mari kita tutup pembahasan ini dengan sebuah perubahan mindset yang mendasar. Mulai sekarang, yuk berhenti melihat konflik sebagai masalah yang harus dihilangkan. Anggaplah konflik itu sebagai data. Data tentang apa? Tentang apa yang salah di sistem kita, tentang adanya perbedaan asumsi, tentang adanya peluang untuk jadi lebih baik. Pertanyaannya sekarang bukan lagi bagaimana cara menghilangkan konflik ini, tapi setelah dapat data ini, apa yang akan saya lakukan dengannya?